Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, cari nek ra kenal ra ngerti. Nggih. Kok nek ra ngerti kok ra ngerti namine Gusti Allah. Iya betul. Masuk. Nami kula Udi Kolis, Pak. Injih. Yang saya mau tanyakan terkait tadi untuk mengenal Allah ataupun lebih dekat dengan Allah. Kita di sini hidup berdampingan dengan manusia. Bisa dikatakan dengan habluminanas. Sekecil apapun perbuatan yang mungkin tidak disukai akan disalahkan. Betul. Apabila disalahkan, apa bisa dikatakan dengan dolim. Terus yang berikutnya, jenengan yang dibahas tadi tentang hubungan kita manusia dengan Gusti Allah, habluminallah. Kaitannya dengan tadi surat Al-Baqarah ayat 187. 86 atau 87? 86. Nah, berarti KTK 186 tentang kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu kita sudah menjalankan perintah itu apabila menjalankan perintah ataupun menjauhi perintah Allah itu apa bisa dikatakan sudah dekat dengan Allah itu, Pak. Pertanyaannya seperti itu. Tadi jenengan yang 186 belum sampai selesai, Pak, baru sampai mendekatkan. Niku yang saya tanyakan terkait untuk memantapkan dan lebih terhadap kita. Kalau yakinlah, Pak, di sini kita semuanya yang namanya iman bisa dikatakan apa itu takut secara bahasa, tapi takut kepada siapa Allah dan untuk mengingat Allah dimasukkan di dalam hati. Itu yang saya pertanyakan, Pak, kaitannya dengan tadi ayat 186. Tolong diselesaikan sampai akhir, jangan sampai mendekatkan, kan ada beberapa kata yang harus disambung dalam ayat tersebut. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, disebut manusia itu ada dua unsur, jasmani dan rohani. Lewat surat Al-Baqarah ayat 208 Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dhulu fissilmi kafah. Yang dipanggil, yang dihai itu orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, apalagi ya ayyuhan nas, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang sudah beriman. Tapi belum ihsan. Mengapa ayatnya udhulu masuwo sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurno? Berarti iman kita masih bermasalah. Saya sebut iman kita masih bermasalah, iman saya masih ada iman selain Allah dalam segi aspek apapun. Kita masih menuduh selain Allah itu bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, padahal lewat surat Maidah Allah berkata malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat apalagi manfaat. Lah, ayat ini kalau iman kita belum ihsan nggak paham, Pak. Mengapa? Karena kita selalu memakai logika dan logika. Padahal di luar logika ada iman. Tempatnya di ruhania. Yun sewu kembali kepada manusia. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani kita diciptakan Allah dari, mohon maaf, saripati tanah, nanti nek mati game over, kita kembali ke tanah. Ruhania kita dari Allah nanti akan kembali ke
wa nafahtu, dan kutiupkan ruhku. Wis niki debat ulama-ulama terkait ayat wa nafahtu niki. Nyun sewu. Maksud daripada orang yang beriman disuruh untuk masuk dalam agama Islam sempurna, kesempurnaan Islam itu ada di makrifat. Ada di makrifat. Berarti atau iman kita belum ihsan. Akhirnya kita merasa aku sing pinter, aku sing alim, aku sing isok ngene, isok itu, punya ini, punya itu. Tak kandhani sampean. Tadi lewat hadis si Rasul, la haula walaku, sifat sampean gak duwe apa-apa. Tur yo ora iso apa-apa. Oleh karena nafsu membisiki di dalam dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itulah akhirnya kita diperintahkan oleh nafsu untuk ngaku. Untuk ngaku. Padahal seluruhnya milik siapa? Allah tahu. Terus bagaimana jotoknya, dunungnya kita kok iso ngaku-ngaku? Pertanyaannya, benar enggak kita mengakui yang semuanya milik Allah kita akui milik kita? Anak TK saja bisa menjawab, tidak benar. Karena semua milik Allah. Oleh karena kita selalu memakai logika-logika ini loh Pak, akhirnya kita terjebak di dalam satu kepentingan nafsu, yaitu ngaku. Qur'ane dibuka, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk ini yang menciptakan Allah, wa ma ta'malun, apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan, bisa ngadeg, bisa lungguh, bisa rukuk, bisa terbangan, bisa maca Quran, bisa lesan ngomong apa, sumbere iku sangka Gusti, bukan dari kita. Cuman nafsu mendorong hati kita supaya beriman, ngaku-ngaku sing alim, sing isok maca ya awak dhewe. Lah ngoten nggih? Innakum dolamtum anfusakum. Nabi Musa diutus oleh Allah ke kaum untuk mengatakan, ya qaumi, kaumku, Al-Baqarah 54. Innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu itu zalim pada dirimu sendiri. Yaitu tadi cara kula ngaku. Kalau ini ku biarkan, masya Allah Pak, ning ati akhirnya muncul rasa ujub, rasa rumangsa pinter, rasa rumangsa alim, rasa rumangsa bisa ngene bisa ngono. Nek ini dibiarkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu, penyakit. Ini penyakit kalau dibiarkan nggak ndang lekas hilang, malah bertambah. Akhirnya kula takabur, rumangsa luweh mulya daripada orang lain, rumangsa luweh alim daripada orang lain, padahal kabeh iku parane sangka Gusti. Gak sadar kita. Pun kembali kepada insan. Jasad kita diatur Allah dengan hukum syariat lewat nabi dan rasulnya masing-masing. Kita nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikuti syariat Kanjeng, disuruh ngatur lewat hukum syariat jasmani iki Pak. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta, menjalankan perkara yang diperintah, lebih-lebih wajib sholat 5 waktu. Ditoto ning hukum syariat jasmani, duhur asar isya maghrib subuh, duhur asar maghrib isya subuh. Hafidhu ala sholawah,
tegakkanlah sholat 5 waktu ai al maktubah teng mriku. Iku jasad, Pak. Saiki ruhaniyahnya. Dari pertanyaan apakah ketika kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara syariah jasmani itu bisa mendorong hati kita dekat pada Allah, tak jawabkan tegas, tidak bisa. Wis. Jenengan terima gak terima terserah. Buktine Pak, gak usah ngomong wong liya, saya sendiri. Iya. Tekun Pak syariat kula Pak. Mohon maaf miturut kula wong kula niki sik ngaku-ngaku. Ya toh? Salat gak tahu bolong. Zakat apalagi. Puasa gak tahu Pak diutang. Haji pentahun misali. Tak jamin gak iso Pak mendekat. Buktine apa? Buktine sederhana mon. Sholat itu aku sik kelingan perkara sak liyane Gusti gak bisa menjamin. Sebab apa? Ruhaniyah ini punya mata, jasmaniyah juga punya mata. Allah kasih jasmaniyah mata ini disebut ainul basyariyah untuk bersaksi terhadap makhluk. Ruhaniyah kita Allah kasih mata namanya ainul basyirah untuk bersaksi hanya terhadap wujud Gusti. Bagaimana mungkin ruhaniyah saya bisa melihat wujud Allah, minimal merasa Allah itu dekatlah meripati ati kula niki wuto. Nggak bisa. Allah terasa dekat nggak bisa. Tetep apa jare sing ngecat Lombok di sana. Dawukur ya, ducing dukur ya. Allah ide ngomongin dawukur kono. Pun gak apa-apa iku proses. Ngoten lho nggih ya. Proses. Pertanyaan tadi, makanya saya menjawab dari pertanyaan Bapak tadi, apakah kita meninggalkan larangan dan perintah secara jasmani ini bisa menghadirkan hati untuk Allah terasa dekat? Enggak bisa. Jikalau tidak menyentuh terhadap rohani sampean, nggak bisa. Urusan diterima atau tidak rapopo. Sing jelas mengapa Al-Baqarah 208 Allah katakan amanu berarti iman kita masih bermasalah alias belum ihsan. Sebab nyun sewu untuk menuju ke ihsan iku sejatine dandani mripate ati sampean kali kula yang selama ini khatamallahu ala qulubihim terkunci Pak, tertutup. Saya gak kaget Pak nek ngaji babakan ati iku hanya sedikit yang mau daripada yang tidak. Sejak dulu 24 tahun saya bisa rasakan semuanya itu. Tapi tidak menjadikan saya berputus asa, justru saya mesakit terhadap saudara-saudara saya selama ini ketika sholat Allah terasa jauh. Jadi saya jawab tidak bisa kecuali jenengan paham tentang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dzalimin, kecuali panjenengan iki juga mendawamkan, mendikirkan atau menyadari, merasa semua apa yang terjadi semata-mata sumbernya datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin saya menjelaskan ayat berikutnya? Iku mang tasik wakaf. Ya. Bagaimana mungkin saya teruskan untuk ayat yang seterusnya? Ketika kamu meminta terhadapku, oleh karena itu mintalah padaku. Gak mungkin saya teruskan ini Pak, karena kita prosesnya masih ida sa'alaka.
Idza sa'alaka ibadi, belum merasa kalau Allah itu dekat. Saya harus menjelaskan bagaimana caranya Allah terasa dekat. Bahasa sederhana saya gini, Pak. Apa mungkin saya membawa pelajaran orang-orang yang ada di universitas tak deleh nanggone SD? Mungkin mboten? Mboten mungkin. Prosesnya dulu ini. Baru kalau ini selesai, baru kita lanjutkan. Sebab di situ kan ayatnya gini, Muhammad, jikalau hambaku bertanya terhadapku, aku di mana? Katakanlah aku dekat. Oleh sebab itu mintalah padaku, pasti ku kabulkan. Sebelum ke sini, Pak, harus kita selesaikan yang di depan ini dulu. Gak mungkin kita masuk dalam meminta padaku. Wes, aku takok, jenengan punya tetangga sampean punya pohon kates. Sampeyan iki kepingin kates, kepingin mendapatkan kates, jenengan metui tonggo sampean apa langsung sampean pundut? Metui dulu toh, harus metui dulu. Kalau sampean pundut tanpa izin metui terhadap tetangga jenengan, ikut disebut malih. Ternyata Bapak Ibu, terasalah kita selama ini penjahat. Penjahatnya Gusti, semua kita miliki, kita rasa weku-weku. Ud'uni jalu asirani ingsun, kata Allah. Artinya mengapa itu kok ingsun? Artinya jenengan kudu medui Allah dhisik. Sebelum mendapatkan sesuatu, karena sesuatu itu milik Allah. Enggak kita langsung metui ngambil perkara yang kita minta. Iki nek cara etika adab tata krama mboten gadah tata krama. Jadi nyuwun sewu tak luruske. Ayo dulu kita belajar untuk bagaimana Allah terasa dekat. Kalau Allah sudah terasa dekat, tinggal sak klik, Pak, ketemu. Nek wis ketemu, ya sudah. Astajib laku, jikalau kau betul-betul mintanya padaku, astajib, maka tak sembadani. Kepedhu dilik nang Gusti Allah sadurunge ndonga. Ngoten lho maksud kula. Sebelum kita minta pada Allah, etika tata krama kita sowan ing ngersane Gusti Allah terlebih dahulu. Ngaten lho Pak, pelajarannya cek runtut. Ngaten lho. Diselesaikan dulu, kita di SD, di SMP, SMA, baru kuliah. Gus, aku ijazah tak tuku wae. SD, SMP, SMA tak tumbas, langsung kula tak kuli, terserah jenengan. Tapi berhubung saya menghadapi umat yang kompleks, saya harus proses. Makanya sistem saya itu memakai sistem wasilun, bukan majedubun. Wasilun itu proses dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Nek majedubun mboten, iku mau langsung tekan ndukur nyeblok. Bukan berarti saya menyalahkan terhadap sistem majedubun, boten Pak. Oleh karena kami menghadapi umat yang sangat kompleks, biar bisa diterima harus lewat proses. Jadi itu jenengan niki akan bisa dengan adanya jenengan meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara fisik takwa. Tapi rohaniah sampean harus berhukum hakikat juga. Etikanya hakikat. Syariat untuk menghukumi jasad, hakikat untuk menghukumi rohaniah. Biar punya akhlak ilahiyah ing ngersane Allah. Istilah
Contoh jenengan sholat syariate menjalankan perintah jasmani, ning hakikate hati jenengan harus ini wajah wajhiyah. Makanya Al-Baqarah 238 Allah katakan hafidu ala sholawah wassolatil wusta, sholat gaib, sholat tengah, sholat yang dilakukan oleh ruh. Apa sholatnya ruh? Ini wajah wajhiyah. Surat apa itu? Itu di dalam surat Al-An'am 79. Sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku kepada wajah Gusti, tapi ya kudu prosesi mang Allah merasa sudah terasa dekat baru bisa Pak. Kalau nggak bisa dereng. Makanya saya katakan walaupun li adami hudurika ma Allah, belum ada kehuduran hati sampai datang Allah, prosesi jenengan kedah zikir ning ati dengan menyebut nama Allah. Itulah zikir sir. Allah Allah. Nanti ditingkatkan rasa. Jenengan harus merasa bahwasanya apa yang muncul dan timbul dari diri jenengan itu sebetulnya datangnya dari Allah. Artinya yang menggerakkan segala hal apapun makhluk itu hanyalah Allah. Lah wujude Allah ya urip iki. Nanten lho. Saged ditampi Pak? Saged? Oke. Lanjut. Ada lagi? Lanjut. Ada lagi? Monggo. Hai Pak I.